Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Cyber Security. Pada video kali ini ya, masih melanjutkan di playlist di VWA. Kita lanjutkan ke skenario-skenario selanjutnya. Oke, ini di IP 192.168.106 saya sudah jalankan observer ya di operating system Windows ini ya. Apache Windows 64 bit. Kita jalankan di VWA-nya. Saya masukkan admin, password, kita login. Oke, ini berhasil. Dan tadi kenapa di awal saya mention ya, ini dijalankan di operating system Windows ya, karena kita nanti akan membahas skenario ini ya, command injection, yang mana kalau bicara terkait command injection ya, untuk nanti skenario nya berhubungan erat dengan sistem operasi di mana aplikasi di VWA ini dijalankan seperti itu. Dan karena itu kita di sini akan menjalankan dua DVWA ya. Pertama di sini di Windows ya, dengan versinya semoga terlihat. Ini saya perbesar ini ya. Versi 1.10 yang terbaru yang telah kita install bareng-bareng di video, ada di playlist ini juga ya, di video pertama kali. Kemudian yang kedua di operating system Linux, dan di sini saya menggunakan Metasploitable 2. Jadi rekan-rekan ya, kalau kita mempunyai Metasploitable 2 dan kita mengakses IP-nya, di situ disediakan beberapa aplikasi vulnerable ya. Ada di sini Mutilidae dan salah satunya juga ada di VWA. Jadi sini saya akses. Nah, ini ya, tapi di sini versinya lebih lama, tidak paling update. Saya login. Nah, ini ya teman-teman ya, lihat dari skenario-skenarionya lebih sedikit dibandingkan yang kita install di Windows ini. Oke, tapi sama-sama ada command inject. Sorry, di sini judulnya command execution ya. Di sini command injection sama saja teman-teman. Dan di sini versinya 1.0.7 jauh ya. Ini 1.10 seperti itu. Dan lagi-lagi ya, karena command injection ini nanti skenario-nya mempengaruhi ini, maksudnya skenario-nya juga membahas operating system di mana website DVWA ini dijalankan ya, seperti itu. Karena introduction saja, apa sih itu command injection? Coba kita command injection, kita cari image. Nah, ini ada gambar yang cukup bagus ini di plotswagger.net. Saya buka dulu. Jadi command injection itu intinya ya, kita bisa di sini teman-teman, attacker mengirimkan sebuah request yang dimana di situ ternyata dimasukkan sebuah instruksi yang mana akan dijalankan oleh sistem operasi di mana website target tersebut dijalankan ya, seperti itu nih. Di sini lihat nih, di belakang dia bisa upload data, intinya memperoleh informasi-informasi terkait operating system di mana website itu dijalankan. Dan tadi ya, kita di sini menjalankan di VWA, di sini di Windows, dan di sini di Linux. Oke, kita langsung saja teman-teman. Bagaimana cara melakukan command injection? Pertama kita mulai dari yang low. Kita setting ini low, submit. Oke, sekarang kita ke command injection. Oke, di sini di skenario ini di sini ada fitur ya, intinya di sini ada sebuah fitur untuk melakukan ping. Jadi kita diberikan nih ada fitur nih, kalau user biasa berarti kan memanfaatkannya ya benar-benar untuk ke-ping 192 misal 168.100 titik misalkan 246 ya. Di sini di jaringan saya ada host dengan IP 246 ya, ini website apa Metasploitable 2. Kita coba ping. Nah, ini ya dapat replay seperti itu, sama kayak sebenarnya di belakang layar, sama hanya ibaratnya menampilkan apa yang kita lakukan. Misal di sini di Windows ping ya 192.168.100.246. Jadi di belakang layar seperti ini, kemudian ditampilkan ya di website kita seperti itu teman-teman. Kemudian atau kita juga bisa ping google.com. Sorry. Nah, ini ya teman-teman ya, di sini replaynya hasilnya seperti itu teman-teman.
Oke, dan kalau kita cek di view source-nya, ini teman-teman, lihat, dan ternyata tadi ya benar ya di belakang layar, intinya apapun inputan yang kita submit tadi ya, berarti di sini alamat IP, di sini maka nanti ini akan dieksekusi ya. Di sini dia akan mengecek kalau Windows berarti ping aja teman-teman, karena default kayak tadi ya di sini ini default ping alamat IP, maka otomatis defaultnya hanya melakukan ping sebanyak 4 kali, maka replaynya 4 kali. Jangan kalau Linux ya teman-teman, kalau dia ping langsung rekan-rekan ketikan alamat IP-nya, dia kan ping terus, maka di sini dibatasi. Kayak seperti itu. Ini penjelasan source code-nya, dan di sini ya vulnerability-nya. Tadi kita bisa melakukan command injection karena kita tahu, wah ternyata apa yang kita inputkan di sini dijalankan di sistem operasi di mana DVWA ini dijalankan seperti itu, dan kita bisa memperoleh informasi-informasi terkait operasi tersebut ya teman-teman ya. Nah, karena tadi di sini tidak ada filterisasi, langsung aja nih apapun inputnya dieksekusi seakan ya ini ya vulnerability-nya ya. Maka itu teman-teman penting untuk memfilter inputan dari user, karena tidak semua user itu baik atau memanfaatkan aplikasi sesuai yang diinginkan oleh developer ya atau pemilik seperti itu. Kalau hacker yang jahat pasti kepo, mengotak-atik seperti itu teman-teman. Dan ini ya. Dan kita bisa gunakan biasanya orang ngeping di sini 128.100 misalnya titik 1 gateway aja lah ya. Atau 246 lagi nih. Nah, di sini kita bisa membuat dia mengeksekusi komen tambahan. Bisa pakai sini teman-teman pipeline ya. Kemudian bisa memperlihatkan direktorinya dir ya. Kalau di Windows sekarang bisa kita tahu, oh ini Windows nih seperti itu. Atau bisa kita coba ls dulu, submit, oh ls kok nggak bisa gitu. Terus kita coba 246 dir seperti itu. Saya copy dulu biar nggak berulang-ulang, submit. Nah ini teman-teman ya, lihat dia memperlihatkan direktorinya seperti itu teman-teman nih. Wah ada file index PHP seperti itu. Nah itu ya, jadi kita ini memperoleh informasi dari operating system tersebut. Direktorinya dir yang memperlihatkan direktori di mana sorry, biasanya di sini berarti direktori ini ya websitenya index PHP-nya seperti itu teman-teman. Oke, atau bahkan bisa menggunakan dan tanpa perlu ada awalan IP ya. Dan misal di sini dir lagi submit. Nah ini penggunaan pingnya, karena tadi pingnya kan di default ada ping tapi kita tidak masukkan IP ya. Dia bilang coba lengkapi perintah pingnya, kemudian dia mengeksekusi tadi sama seperti itu teman-teman. Nah ini oke. Nah selain dan pipeline dan juga bisa sama aja sini dir submit. Nah ini kalau dan berarti yang pertama aja, yang kedua tidak dieksekusi ya tadi dirnya karena masih benar sini, atau double pipeline di sini dir. Nah ini ada seperti itu teman-teman ya. Oke, apapun komen-komennya intinya rekan-rekan bisa gunakan ya dengan cukup memberikan tanda atau di sini salah satunya ya, terus komen tambahan seperti itu. Dan kemudian kalau kita ke Linux di sini teman-teman kita setting juga low submit. Oke, sudah kita ke command execution, ini sudah security level low sama ya di sini ya. Langsung saja kita bisa di sini langsung aja tanpa IP-nya, atau di sini misal ls karena dia Linux submit. Nah ini ya, lihat memperlihatkan hub index PHP source, ternyata ada direktori seperti itu teman-teman. Atau kita bisa ls teman-teman di sini lihat ls direktori etc passwd nama-nama user, kita submit. Sorry, cat ya etc passwd berisi username di operating sistemnya. Nah teman-teman lihat ini kan cukup ini ya sensitif ya, lihat nama-nama username. Nanti kita bisa gunakan untuk brute force ya teman-teman. Di sini username-nya ada msf admin ya di metasploitable 2 seperti itu teman-teman ya, sangat berbahaya. Oke, seperti itu ya terkait command execution di low level. Dan teman-teman kalau di Linux saya contohkan kita bisa melakukan
namanya reverse shell ya, memperoleh shell dari Metasploit 2 ini ya di operasi sistem Linux di mana website DVWA ini dijalankan. Caranya kita pastikan dulu di operating system di Linux ini di DVWA ini dijalankan memiliki tertanam atau sudah terinstall Netcat. Caranya misal di sini ini ya. Lagi-lagi kita cari tahu information gathering which NC. Nah, ini ada nih di bin NC ada teman-teman. Oke. Jadi di sini cukup mudah di sini. Misal di sini saya attackernya, ini attacker saya bersihkan dulu. Di sini IP-nya 192.168.106 ya teman-teman ya. Ini IP saya. Oke, sebagai catatan. Dan di sini saya juga sudah terinstall Netcat. Ya, bawaan Nmap. Nih, minta. Oke, ini ya komen-komennya. Oke, saya bersihkan lagi. Caranya di sini saya buat listener min L dengan min P portnya saya dengar di 6996. Cukup seperti ini teman-teman. Saya enter. Oh sorry, biar terlihat saya kasih verbose biar terlihat prosesnya. Min P. Oke, nah ini ya sedang listening nih. Siapa yang mau connect ke port ini ke IP-nya 100.6 ya, seperti itu. Nah, di sini kita buat dia yang connect dengan Netcat pipeline NC. Tadi ya, berarti kita target IP-nya 106, portnya 6996. Nah, di sini ya, biar nanti kita harapkan ketika nanti terkoneksi, kita bisa apa yang kita perintahkan di sini itu tereksekusi di busnya ya. Karena itu di reverse shell-nya, nah ini shell-nya ada di bin bash seperti itu teman-teman ini ya. Ada di penjelasan di teman-teman. Saya buka lagi coba baru ini ya, biar tidak merusak listeningnya. Nih netcat min h. Nah ini ya, ini teman-teman di min e. Nah ini comment execution give comment ya. Nanti tinggal kasih, tapi bisa juga min c aja, dia langsung pasti otomatis via bin.sh seperti itu. Satunya kalau ini kita kasih tahu via mana nih, karena Linux bin/bash seperti itu teman-teman shellnya. Oke, mungkin nanti saya buat video khusus terkait penggunaan Netcat ya untuk reverse shell seperti itu. Tapi di sini sebagai awalan saja. Oke, dan sini tinggal kita submit. Nah, lihat nih, teman-teman muter terus. Dan yang terjadi, nah ini teman-teman ada koneksi nih dari 246 itu IP ini ya, yang Linux ini ya, 246 operasi sistemnya melakukan connect dan berhasil ya. Oke, kalau kita coba sini ketikkan Bu MI ya. Siapa? Nah, www.data itu tuh punya si ini nih, Metasploitable-nya ya, web servernya ya, kalau nggak salah seperti itu. Bisa kita lagi pastikan tadi ya, ingat ya, kalau ls, nah bener ya ada help index php source ya, seperti itu. Kita juga bisa cat etc password. Nah, lihat teman-teman, seperti itu teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, username yang kita gunakan nih, www.data. Nih, username kita punya aplikasi, kalau nggak salah aplikasi Apache-nya, seperti itu. Nah, ini MS admin. Oke, begitu teman-teman ya. Intinya kita bisa mengakses shell-nya dengan reverse shell menggunakan netcat, dan nanti biasanya kalau hacker atau melakukan serangan, nanti tinggal, ini kan karena ini username-nya privilege-nya terbatas, bisa mencari celah sehingga bisa menjadi root ya untuk nanti bisa create password atau melakukan hal-hal apapun seperti itu. Oke, kita cancel aja. Oke, sudah teman-teman. Oke, jadi itu penjelasannya di security-nya low seperti itu. Dan kita sekarang langsung di Windows, kita ke yang high. Oke, yang medium. Kita submit. Oke, sudah, kita ke comment injection lagi. Nah, masih sama fiturnya, tinggal mungkin ini ya, cara membypassnya. Lihat di sini masih sama intinya ya, apa yang kita inputkan dieksekusi di sini ya, di shell
underscore x seperti itu. Melakukan ping dan di sini, tapi di sini seperti ada filterisasi ya. Nah, di mana dandan nggak bisa nih teman-teman nih, dandan akan intinya dihapus di sini ya. Dan titik koma juga ini biasanya buat di Linux teman-teman ya, titik koma. Karena bisa titik koma bisa ngasih perintah lagi seperti baris baru lah, seperti itu. Dan ini ya, lihat dibersihkan seperti itu. Tapi lihat tadi ya, dia hanya memfilter ini aja nih, dua simbol. Kita kan masih bisa menggunakan pipeline seperti itu. Kita coba kita close. Kita Windows masih bisa nih dir lagi, masih bisa ya. Oke, dan di Linux biar enak di sini ls etc password. Oke, masih bisa teman-teman. Pipeline cat etc password. Oke teman-teman, masih bisa ya teman-teman ya, seperti itu. Itu yang medium, masih bisa kita bypass. Oke, sangat mudah. Saya yakin rekan-rekan paham. Nah, sekarang kita langsung saja. Tinggal nanti rekan-rekan coba kayak tadi, misal mau melakukan memperoleh shell-nya lagi, khususnya yang di Linux ya. Sama aja tadi prosesnya. Kemudian kita sekarang ke yang, nah, di Windows yang high teman-teman ya. Kita submit. Kalau kita coba command injection lagi, kita lihat view source-nya. Nah, ini teman-teman di sini filterisasinya banyak ya. Salah satunya lihat ada dan ya. Di sini ada ini teman-teman, double pipeline ya. Ada apa ini? Backtick, burung, dolar, dan di sini ada pipeline spasi teman-teman. Nah, ini sudah banyak, tapi di sini masih kita bypass di sini ya. Caranya bagaimana? Kalau kalian perhatikan di sini kita coba Windows dulu. Ini ya. Kalau kita pipeline aja spasi dir, ini pasti nanti akan dicek ya, kena nih spasi pipeline spasi. Nah, ini ya, ping request code need not find host dir ya, gitu. Atau kita di sini double atau yang dan misalnya dir, tidak bisa juga di sini ya. Nah, saya refresh biar warningnya hapus, biar terlihat errornya. Tapi kita bisa menggunakan sini teman-teman, pipeline spasi dir. Mungkin kakak bingung, bukan ini ya, tidak bisa karena di sini diubah ya. Mana sorry tadi di source-nya nih diubah nih sama ini. Tapi di sini lihat bisa teman-teman. Nah, ini kenapa bisa? Karena di sini lihat, ini ada urutan nih teman-teman, apa yang diubah. Jadi ketika tadi bisa di sini double pipe spasi dir, di sini ya dia ngecek dan dulu nggak ada titik koma, nggak ada. Di sini nih ada pipeline spasi ya, ini lihat pipeline spasi, nggak pipeline aja, pipeline spasi. Lihat dia cek nih pipeline 2 gitu, nggak ada. Kesini nih pipeline spasi. Nah kan jadi mengecek yang ini dulu, yang ini nanti belakangan. Ini maka nanti diubah, dihapus lah ya. Nah, dihapus seperti ini. Seperti udah selesai sampai lanjut akhir komen, akhir inputan, langsung dia geser. Pas yang ini udah nggak ada teman-teman, tinggal ini seperti itu. Ya teman-teman ya. Ya, seperti itu. Jadi bisa nih. Atau bahkan kita ini aja teman, set dir langsung aja juga bisa ya. Karena di sini kan dia bilang ada spasi. Nah, padahal pipeline aja langsung komen bisa. Ini saya bersihkan dulu. Pipeline dir. Nah, bisa teman-teman seperti itu. Begitupun dengan yang, nah, kalau yang Linux yang versi ini teman-teman, dia itu di DVWA security-nya hanya ada 3 tingkatan, medium, high, dan yang high itu tidak sama dengan high yang di sini. Yang high itu di sini high, saya submit, saya sudah command execution. Ini sama dengan yang impossible, yang sudah perfect lah, seperti itu, yang sudah aman, seperti itu teman-teman. Kalau sini kita di DVWA security, kita ke impossible, submit. Oke, kita coba bahas. Nah, di sini kita view source. Nah, ini ya, dia cara pengecekannya di ini ya. Penting ya, teman-teman. Lihat, mengecek tokennya, user tokennya, sessionnya. Kalau salah dilempar ke index.php, sama seperti yang brute force ya. Lihat nih, melakukan strip slash ya. Membersihkan inputannya, kalau ada spasi di awal dan dia, atau ada garis miring ya, seperti udah lihat ini teman-teman. Dia explode, intinya kan harapannya pokoknya user hanya boleh masukkan IP ya. IP itu formatnya angka titik angka titik angka titik, bisa dibagi jadi 4 ya, di apa, dibatasi titik, maka di sini dia cari exploit titik. Nah, jadi
dipecah jadi array di sini ya, di octet seperti itu, dan dia cek apakah setiap octet itu angka seperti itu. Nah, ini udah nggak bisa teman-teman di bypass seperti itu teman-teman, intinya. Nah, ini coba aja teman-teman, nggak bakal bisa. Dia intinya maksa kita hanya bisa inputan seperti ini, 246. Mau ada tambahan lain, nanti fungsi ada tambahan aja, komen apapun di sini. Ini jadi array pertama, array kedua, array ketiga, ini array keempat. Nah, dia akan dicek tadi ya, di sini nih, dicek nih, is numeric, angka bukan. Ini nanti akan tidak jadi angka seperti itu, tepat-tepat, sehingga error, tidak valid inputnya, seperti itu ya. Dan ini ya, yang di hide di sini, ini udah hide ya, udah hide command executionnya, searchnya. Nah, ini ya sama yang sudah aman, seperti itu, sama nih prosesnya ya, membagi menjadi 4 array, dicek angka bukan, seperti itu. Oke teman-teman ya, semoga jelas terkait skenario command injection ini, dari yang mulai low, medium, yang high, bahkan yang impossible. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.